Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Pradana. Eh, Kali ini saya akan mengerjakan tugas besar 2 dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB dengan judul Menyongsong Perubahan. Pertama di sini ada latar belakang. Zaman kini telah berubah. Dahulu, untuk mengirimkan berita ataupun surat dari Jakarta ke Bandung harus memakan waktu hingga 1 minggu. Sekarang, dengan adanya perubahan, yaitu adanya email ataupun SMS, hanya diperlukan waktu beberapa detik saja. Dalam perjalanan, sesuatu pasti berubah, baik lingkungan maupun diri kita. Setiap detik kita berubah, masih banyak lagi perubahan yang terjadi di dunia ini. Semua hal berubah, zaman berubah, pemikiran berubah, teknologi berubah, cara orang berbicara berubah, sarana komunikasi berubah, makanan berubah, model mobil berubah, rumah berubah, furnitur berubah, cara berdandan berubah, hiburan berubah, transportasi berubah, dan model berubah. Manusia yang hidup pun akan selalu berubah. Hari ini, ia adalah seorang bayi. Esok, ia adalah makhluk kecil yang bisa berjalan, lalu remaja. Setelah itu, ia menjadi dewasa dan menghadapi bermacam-macam persoalan. Nah, sebelum masuk lebih jauh tentang perubahan, apa sih itu perubahan? Nah, perubahan diartikan sebagai terjadinya sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Perubahan juga bermakna melakukan hal-hal dengan cara baru, mengikuti jalur baru, mengadopsi teknologi baru, memasang sistem baru, mengikuti prosedur-prosedur manajemen baru, atau terjadinya peristiwa baru yang bersifat mengganggu yang sangat signifikan. Intinya, perubahan adalah transformasi dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang diharapkan di masa yang akan datang, yaitu suatu keadaan yang lebih baik. Mengelola perubahan. Ubah tujuan dan sikap Anda. Yang pertama, jangan mau jadi orang biasa. Sekarang, saatnya Anda mengubah pikiran yang terlalu sederhana dan umum agar menjadi pikiran yang kreatif. Mulailah dengan menyikapi kehidupan Anda saat ini yang sedang menempuh pendidikan. Berilah makna pada perkuliahan atau pekerjaan Anda dan nikmatilah, bukan sekedar menjalankannya. Yang kedua, menyerah itu bukan pilihan. Lalu yang ketiga, sekarang giliran Anda berubah. Kesuksesan seperti layaknya sebuah antrian. Anda harus bersabar, Anda harus melangkah, Anda harus memiliki waktu yang tepat untuk bergerak. Yang keempat, bangun perilaku yang baik. Yang selanjutnya, adaptasi. Adaptasi adalah sebuah proses seseorang individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Cara adaptasi. Yang pertama, kenali tuntutan yang ada di lingkungan tempat Anda berada. Nah, setiap lingkungan pasti memiliki norma dan aturan yang berbeda. Seperti saat di lapangan basket, boleh-boleh saja kita bicara dengan suara yang keras dan menggunakan bahasa gaul. Di sisi lain, saat berada di rumah sakit, kita pasti tidak boleh berbicara dengan suara yang keras. Nah, begitu pula saat memasuki suatu lingkungan yang baru, kita perlu mengetahui hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam lingkungan tersebut, serta tata cara yang biasa dilakukan dalam lingkungan itu. Yang kedua adalah kenali orang-orang yang ada di lingkungan tersebut berikut karakternya. Pada dasarnya, sikap yang kita tampilkan saat menghadapi setiap orang bisa berbeda-beda, tergantung pada siapa orang tersebut dan bagaimana karakternya. Untuk itu, perlu kita kenali siapa saja orang-orang yang akan dihadapi dan bagaimana karakter mereka sehingga kita pun tahu harus bagaimana bersikap. Lalu yang ketiga, kenali kelebihan dan kelemahan diri. Cobalah untuk lebih mengenal diri kita sendiri dan mengenali gaya kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Hal ini perlu agar kita tidak salah bersikap. Bayangkan saja kalau kita sebenarnya adalah orang yang ramai tetapi berusaha jaim saat menghadapi mungkin orang tua,
ataupun teman, karena kita berusaha untuk kelihatan untuk meyakinkan. Lalu yang selanjutnya, sikap yang dapat diterima orang lain. Yang pertama itu ramah dan murah senyum. Yang kedua, mau membuka diri saat berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat, cobalah untuk memperhatikan pembicaraan orang lain. Yang kelima, menghargai orang lain. Yang keenam, bersikap empati dan proaktif dalam memberikan perhatian kepada orang lain. Yang ketujuh, mau mengakui kesalahan. Yang selanjutnya, penampilan. Lalu pergaulan. Dan yang terakhir adalah teruslah bergerak. Tetaplah bergerak. Tetaplah aktif, membersihkan tanah-tanah dari tubuh kita. Injaklah tanah itu untuk membuat kita lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Teruslah berbuat sesuatu setiap kali kita bisa. Jangan diam, beristirahatlah bila diperlukan. Tapi jangan pernah istirahat sebelum lelah. Nah, kesimpulannya, pada dasarnya manusia itu memerlukan perubahan untuk bisa tetap hidup. Namun, perubahan itu sendiri tidak selamanya berjalan mulus sesuai keinginan. Kita harus melewati beberapa hal terlebih dahulu sebelum tercapainya sebuah perubahan. Contohnya yaitu mengelola perubahan dan beradaptasi seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.